Perkenalkan, nama saya Yohanes Alexander Ratrigis, Guru Pendidikan Agama Katolik di SMP Kemurnian Jakarta. Saat ini saya juga merupakan mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan batch yang ketiga tahun 2025 di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring atau tatap muka di kelas 7 SMP Kemurnian Jakarta. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah peran keluarga bagi perkembanganku. Saya berharap proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan dan bermakna bagi semua peserta didik. Selamat menyaksikan dan mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi dalam pelajaran agama Katolik. Pagi hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Kali pelajaran kita hari ini, Pak Alexi minta Catherine untuk memimpin doa. Silakan Catherine. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami keluarga yang baik. Lewat keluarga, Bapa membentuk kami menjadi seorang pribadi yang unik. Kami bersyukur karena Bapa telah memberikan kami orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Catherine. Silakan teman. Pak Lexi akan mengecek dulu kehadiran teman-teman sekalian. Kalau Pak Lexi sebut namanya, jawab saja hadir Pak ya. Catherine Elena Kosasi, Dev Derel Christian, Jesli Natali Nelly, Kam Aldrich Samuel Winadi, Kinan Gerald, Kerry Natania Gio, Natasha Roselo Guzman. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang keluarga. Peran keluarga untuk perkembangan diri kita masing-masing. Nah, sebelum kita mulai dalam pelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi sebuah lagu tentang keluarga. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama. Tahu ya lagunya ya? Yang paling berharga adalah keluarga. Istilahnya yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak. Pagi hari ini berangkat dari rumah disediakan bekal. Disediain bekal. Siapa yang menyediakan bekalnya? Mama, orang tua. Berarti kita berangkat dari rumah menuju ke sekolah, itu kita disiapkan segala sesuatunya oleh orang tua. Nah, apa yang kalian rasakan ketika menyanyikan lagu tersebut? Apa yang dirasakan ketika menyanyikan lagu tersebut dengan nih liriknya yang ini ya? Nah, terima kasih Abah. Maksudnya apa nih? Terima kasih kepada siapa? Bapak. Lalu tadi juga ada terima kasih kepada emak. Nah, kita mau mengucap syukur atau mengucapkan terima kasih kepada bapak atau mama, ibu. Biasanya kalian sebutnya ibu. Nah, nanti sebentar lagi Pak Lexi akan menampilkan dua contoh gambar yang menunjukkan kondisi keluarga saat ini. Ya. Tujuan kita hari ini mempelajari materi pelajaran ini itu adalah supaya kita melihat
peran keluarga terhadap perkembangan diri kita. Bagaimana kehadiran orang tua, kehadiran kakak, adik, itu bisa mempengaruhi hidup kita. Supaya apa? Supaya nantinya dengan kehadiran mereka, kita bisa mengungkapkan syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Atas apa? Atas berkat Tuhan, karena sudah menghadirkan di tengah-tengah kita siapa? Orang tua, saudara, kakak atau adik. Jadi pada pagi hari ini nantinya kita akan kita akan menyaksikan video, melihat kembali lagi gambar ini, lalu nanti kita akan diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok, nanti ada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi, lalu nanti juga ada kerja kelompok untuk mengerjakan LKPD yang kedua, lembar kerja peserta didik yang kedua, itu melalui link Canva yang sudah Pak Lexi bagikan di grup nantinya. Nah, teman-teman semuanya, mari kita perhatikan dulu video atau tampilan tayangan berikut ini. Ini kondisi keluarga Kristiani. Ada 2 contoh gambar keluarga Kristiani. Amati dulu sebentar. Amati gambar ini, lalu nanti Pak Lexi akan tanyakan, apa yang kalian rasakan jika melihat gambar ini? Hal apa yang membuat keluarga menjadi tempat istimewa bagi kalian? Saya udah tahu. Ya. Yang di atas itu keluarganya sedang makan-makan kan berbahagia. Iya. Yang di bawah sedang sibuk dengan kegiatannya sendiri. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kinan. Siapa yang merasakan keluarganya itu seperti gambar nomor 1? Siapa? Kenapa, Jesslyn? Karena Sering makan bersama. Kerin? Sebelum makan berdoa dulu. Berarti nomor 2? Gak apa-apa. Ada pengalaman yang seperti gambar nomor 2? Yang pengalaman yang lain? Gambar nomor 2 ada? Ya. Kenapa Samuel? Pengalamannya apa Samuel? Kebanyakan suka pegang elektronik semua, sibuk dengan dunia masing-masing ya. Namaku Audra. Aku senang sekali menggambar. Ketika aku sedang menggambar, gambarku aku tunjukkan kepada ayah, bunda, dan kakakku. Mereka keluargaku. Aku sayang ayah dan bundaku. Contoh kakakku yang cantik, kan ayah. Aku bangga punya mereka yang sayang padaku. Hari ini aku menggambar lagi. Aku senang bisa menggambar ini. Semoga ayah, bunda, serta Kak Naira suka dengan gambaranku. Bunda terlalu sibuk untuk melihat apa yang aku buat. Aku akan melihat respon ayah. Ayah pasti suka melihatnya. Aku kira ayah mau melihat karyaku, walau hanya sebentar. Ternyata ayah juga tidak mau melihat apa yang aku buat. Ayah juga masih sibuk. Kak Naira juga pengen melihat apa yang aku buat. Aku sangat sedih. Pada siapa lagi aku bisa memberitahukan karyaku? Kenapa ya ayah, bunda,
karena itu jadi seperti ini, hanya sibuk dengan handphone mereka, tanpa mempedulikan aku. Lebih baik aku pergi saja. Sudah menyaksikan tayangan bersama tadi tentang apa? Video apa? Aku. Ya, judul videonya jelas. Aku dan keluargaku. Tidak di situ tidak dituliskan keluargaku, tetapi di sana disebutkan aku dan keluargaku. Berarti apa? Berarti ada saya yang hadir di dalam keluarga, tapi keluarga saya yang bagaimana? Nah, nanti kita akan bentuk kelompok, kita akan kerja kelompok, teman-teman. Pecahkan masalah ini, bagaimana situasi yang seharusnya terjadi di dalam keluarga Katolik. Ya, suasana kasih bagaimana, atau suasana kasih seperti apa yang harusnya terjadi di dalam keluarga kita, supaya apa? Supaya kita bisa berkembang dengan penuh kasih juga. Jangan sampai kita menjadi korban dari kesibukan masing-masing keluarga. Akhirnya kita ikut terseret seperti tadi, tayangan tadi. Ya, bahaya apa yang bisa kita dapatkan ketika di dalam keluarga kita tidak temukan bahagia, di dalam keluarga kita tidak ketemu kasih, ya. Nah, ini ya. Jadi nanti Pak Leksi bacakan nama, ya. Pak Leksi bacakan nama siswanya. Nanti nama siswa yang terpilih di kelompok mana, silakan gabung dengan kelompok tersebut. Kita mulai pembagian kelompoknya. Catherine silakan lihat ya. Nanti masuk kelompok yang keberapa. Nah, Catherine kelompok 2 ya. Silakan masuk dalam kelompok. Seperti ini saja boleh, dipindah-pindah saja. Kan sudah ada 3 bangku, 3 meja. Langsung gabung dengan teman sekelompok. Silakan. Ya, di sini sudah ada Pak Leksi sudah siapkan LKPD-nya. Dibagikan ke masing-masing kelompok. Kelompok ada LKPD-nya. Ya. Ini teman-teman, ini LKPD-nya. Ya, lembar kerja peserta didik. Pak Leksi akan bagikan setiap kelompok. Boleh dirapatin, nggak apa-apa. Dirapatkan mejanya. Nah, supaya diskusi kelompok ya. Ya, silakan. Diskusi kelompok. Berkomunikasi, ya. Komunikasikan teman. Jadi yang ini keluarga yang berinteraksi, bilangnya yang harmonis atau apa ya? Keluar pasti itu mengajak keluarga untuk berdiskusi. Oh, oke. Mungkin secara sederhana ya. Berusaha untuk berusaha mengingatkan keluarga Kesimpulannya bagus. Es krim, oke. Yes. Nah, sudah semuanya ya? Oke, kalau sudah semuanya, sebelum kita lanjut dengan penyelidikan, kita mau mencari tahu benar tidak apa yang sudah kita diskusikan di kelompok kita ini, apakah jawabannya benar atau tidak. Nanti kita akan bacakan satu artikel, dokumen gereja. Di dalam gereja Katolik, itu biasanya ajaran-ajaran gereja, itu disampaikan melalui dokumen-dokumen gereja. Salah satunya nanti yang Pak Leksi tampilkan. Namun sebelum itu, kita ice breaking dulu sebentar. Nah, bangun, silakan berdiri. Ice breakingnya itu seperti ini. Botak
Jangan nunjuk. Botak, botak, batik, batuk. Nah, ya. Botak. Salah. Salah. Iya, boleh. Oke, salah. Oke, sudah 1 orang. 3 orang. Yang lain duduk, tepuk tangan. Baik teman-teman semuanya, kalau tadi kalian sudah melakukan diskusi kelompok, maka kali ini coba kita lakukan. Mana ajaran gereja yang kira-kira membicarakan tentang ini? Ada di dalam yang nama ini bahasa Latin, namanya apa? Gravissimum Educationis. Nah, artikel 3. Nah, dokumennya dokumen ini, ya, Gravissimum Educationis. Kita bacakan berganti-gantian. Iya, ini kalimat terakhir bagus banget, teman. Keluarga yang sungguh Kristen. Karena kita umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya, keluarga Kristen itu paling bagus banget di seluruh dunia. Keluarga Kristen itu anak-anak yang berasal dari keluarga Kristiani biasanya dididik dengan sangat baik dan juga sangat telaten hidupnya, taat. Kepada siapa? Kita menghidupi siapa? Hidup seperti apa yang kita imani? Hidup seperti mengikuti hidup siapa? Kristus. Siapa? Yesus. Umat Kristiani itu memandang semua umat dengan prinsip ini. Kasih. Apa yang kita lakukan kepada sesama berdampak juga kepada diri kita dan juga tertuju kepada Tuhan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi artikel yang Pak Lexi sudah siapkan pertanyaan. Sekarang kita gali lagi pertanyaan ini di dalam kelompok juga. Nah, silakan ambil handphone. Ya, ambil handphone kalian masing-masing. Masing-masing kelompok, Pak Lexi sudah siapkan. Dalam artikel dia apa sih notifikasi itu? Sebabnya yang disebut sebagai pendidikan pertama dan utama mengapa keluarga ada sekecil ini nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa, yang penting masih bisa dibaca. Ya nggak habis aku baca sih. Sedemikian rupa. Aku kecil. Sedemikian. Nggak tahu. Sedemikian rupa. Sehingga yang Nah, di situ cukup, dah di situ aja. Sibuk dengan kegiatannya dan gambar memperlihatkan keluarga yang harmonis dan yang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Nomor 2. Kalau kencang. Lebih banyak menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih, tepuk tangan. Satu, apa yang kau perhatikan dalam video dan kedua gambar tersebut? Ada keluarga yang saling peduli dan ada keluarga yang sibuk dengan gadget masing-masing. Nomor 2. 3 cara sederhana yang bisa kamu lakukan agar keluargamu lebih rukun dan saling mengasihi. Mengajak mereka beribadah, menegur mereka untuk tidak sibuk dengan urusan masing-masing, menasehati mereka agar mereka sadar. Iya, betul. Tepuk tangan.
Iya. Jawaban dari setiap kelompok baik adanya, ya, dan benar. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Nah, Pak Alexi ingin memberikan peneguhan. Ada yang memberikan tanggapan kepada kelompok lain? Pas? Pas. Nah, teman-teman semuanya betul bahwa setiap anggota keluarga nih punya peran masing-masing. Setiap anggota keluarga punya peran masing-masing. Yang pertama, setiap anggota keluarga punya peran penting agar hidup harmonis. Bukan harum manis ya, harmonis. Nah, betul. Nah, bagaimana caranya supaya anggota keluarga itu hidup harmonis? Pertama apa? Menjalin komunikasi terbuka. Jangan diem-diem. Kalau ada yang mungkin tidak, yang membina anak saya nanti di sekolah, guru. Nah, itu tidak bisa. Karena orang tua tidak bisa digantikan oleh guru. Guru dikatakan adalah orang tua yang kedua. Yang pertama dan utama adalah orang tua. Jadi guru tidak bisa. Nah, kesimpulannya teman-teman kita baca bersama-sama yuk. Keluarga adalah pertama kita belajar menjadi pribadi yang baik. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab menjaga keharmonisan. Dengan kasih, komunikasi. Adakah yang punya pertanyaan? Yang mau tanyakan materi hari ini? Apakah jelas? Ya, silakan Kinan. Nah, keluarga seperti ini yang tadi Pak Alexi sampaikan di awal. Pak Alexi ini. Nah, Kinan. Ini ya. Apa itu keluarga? Silakan dibaca, Kinan. Pertama. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama tempat kita tumbuh dan berkembang. Yes. Yang kedua? Kita belajar mengenal diri sendiri, orang lain, dan kasih Allah. Yang tiga? Segala pengalaman dan dalam keluarga membentuk kepribadian kita. Ya, jadi cukup jelas bahwa keluarga adalah lingkungan pertama dan utama, ya Kinan? Untuk perkembangan Kinan dan kita semua yang lain. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka cukup jelas materi hari ini Pak Alexi sampaikan. Sebagai penutupnya, mari teman-teman kita menutup dengan doa penutup. Silakan, yang mau doa penutup silakan. Mari kita bangkit berdiri, kita doakan doa penutup bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa penutupnya sudah ada di meja masing-masing. Marilah berdoa. Silakan. Allah Bapa, Kami berterima kasih saat ini belajar kemampuan keluarga bagi perkembangan diri kami, sehingga kami sadar bahwa tanpa keluarga kami tidak mungkin dapat berkembang. Curahan Roh Kudus-Mu dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Ya, silakan.